warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Suci Willianti, NIM D1B1230039, Prodi Ilmu Pemerintahan, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini, dalam video ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan, yang mana dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Alfa Briansyah, SIP, MIP. Baik, di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait diskusi kami, yang mana di sini kami mengambil pada judul praktik pungli dalam pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di Kota Jambi. Baik, langsung saja penjelasannya terkait modus korupsi ini. Nah, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pelayanan publik yang efektif, adil, dan transparan itu adalah hak dasar yang harus diterima oleh setiap warga negara. Hal ini juga berlaku di Indonesia, termasuk yang tinggal di Kota Jambi berhak mendapatkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan efisien, namun tetapi di sini juga bersih dari segala praktik penyalahgunaan wewenang tersebut. Nah, seperti apa? Seperti pungli tersebut. Apa pungli? Pungli pungutan liar. Salah satu contoh pelayanan publik yang mana seharusnya itu menjadi hal yang mudah dan diakses itu adalah pembuatan surat izin mengemudi atau SIM. Namun pada kenyataannya banyak warga di Kota Jambi yang mengalami kesulitan dalam memperoleh surat izin mengemudi ini. Tidak hanya karena prosedur yang panjang dan rumit, tetapi juga karena maraknya praktik pungli ini tadi yang meresahkan masyarakat. Praktik pungli ini juga memperburuk kualitas pelayanan dan menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki koneksi yang memadai. Lanjut, di Kota Jambi, yang mana di sini kami mengambil daerah ini, banyak teman dan kerabat yang lainnya juga sering mendengar bahwa keluhan dan bahkan merasakan sendiri terkait pada proses pembuatan SIM ini. Meskipun ada peraturan yang mengatur biaya terkait dan juga prosedur pembuatan dalam SIM ini, mana itu menetapkan tarif pembuatan SIM A dan SIM C. Nah, pada kenyataannya biaya yang dibebankan kepada masyarakat seringkali jauh lebih tinggi daripada yang diatur oleh peraturan tersebut. Nah, mungkin beberapa di antaranya bahkan pernah minta untuk membayar biaya tambahan yang tidak jelas. Nah, hal ini tentu sangat mengecewakan bagi masyarakat, mengingat bahwa pembuatan SIM ini adalah salah satu bentuk pelayanan dasar yang seharusnya mudah diakses oleh setiap warga yang memenuhi persyaratan. Nah, lanjut, fenomena ini tadi menunjukkan bahwa praktik pungli dalam pembuatan SIM khususnya di Kota Jambi ini bukanlah hal yang jarang terjadi, melainkan sudah menjadi masalah yang terstruktur dalam sistem pelayanan publik. Nah, seringkali mereka tidak memiliki akses atau koneksi khusus melalui prosedur yang panjang dan penuh ketidakjelasan ini. Sementara mereka yang memiliki sumber daya lebih seperti uang atau relasi itu bisa memperoleh SIM dengan lebih cepat. Meskipun mereka tidak mungkin memenuhi semua persyaratan yang seharusnya, namun masyarakat yang tidak mampu seringkali dipersulit dalam mendapatkan hak mereka. Nah, lalu di sini ada istilahnya calo, yang mana calo ini memanfaatkan prosedur rumit dalam pembuatan SIM ini, yang mana mereka menawarkan jasa pintas dengan biaya tambahan yang tidak resmi, semakin memperburuk situasi ini. Nah, calo ini itu mereka memanfaatkan ketidaktahuan dan keputusan masyarakat yang merasa terjebak dalam sistem dan tidak memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan SIM dengan tepat. Mereka yang tidak memiliki banyak waktu, pengetahuan, ataupun akses untuk mengikuti prosedur yang ada tersebut, nah akhirnya mereka terpaksa untuk menggunakan jasa calo ini demi memperoleh SIM dengan cara yang lebih mudah dan cepat tentunya. Nah, di sini meskipun pemerintah Indonesia itu khususnya telah berupaya untuk memberantas pungli ini dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli,
namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa praktik ini masih tetap berlanjut. Laporan dari Halo Jambi menyebutkan bahwa Kapolda Jambi telah melakukan sidak di Polresta dan Samsat Kota Jambi dengan penekanan agar tidak ada lagi pungli yang terjadi dalam pelayanan pembuatan SIM ini. Namun, meskipun adanya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini, pengawasan yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka semakin diperparah dengan budaya birokrasi yang telah mengakar dalam masyarakat, yang memudahkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu, meskipun sekarang kita berada di zamannya teknologi, di sini meskipun ada digitalisasi pelayanan seperti penggunaan aplikasi SIM online, itu yang mana bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses dalam pembuatan SIM. Namun pada kenyataannya tetap semua warga tidak dapat mengakses teknologi ini. Sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan akses terbatas seperti internet ataupun yang tidak memiliki perangkat yang memadai, mereka justru merasakan kesulitan untuk memanfaatkan sistem ini. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tetap terjebak dalam proses manual yang rentan terhadap praktik pungli. Dengan kata lain, meskipun teknologi memiliki potensi untuk mengurangi ketidakadilan dan penyalahgunaan dalam pelayanan publik ini, kenyataannya justru menciptakan kesenjangan baru yang semakin mempersulit sebagian masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pungli ini sangat merugikan masyarakat, terutama secara finansial. Nah, ini juga berdampak buruk pada integritas sistem pelayanan publik itu sendiri. Hal ini memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat, karena pelayanan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga itu justru dipersulit oleh berbagai praktik tidak sah yang menciptakan ketimpangan. Pada akhirnya apa? Praktik ini merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem birokrasi yang ada. Nah, selain itu, ketidakadilan yang ditimbulkan oleh pungli memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia, khususnya di Kota Jambi, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya atau akses lebih yang dapat menikmati pelayanan publik dengan mudah dan cepat. Sementara mereka yang kurang mampu seringkali harus menghadapi berbagai tantangan dan memenuhi hak-hak mereka. Nah, di sini pemerintah juga tidak hanya terdiam dengan adanya praktik modus korupsi ini, namun pemerintah melalui berbagai kebijakannya dan juga pembentukan Satgas Siber Pungli tadi, itu pun telah menunjukkan bahwa komitmennya untuk memberantas praktik ini. Nah, lalu di sini bagaimana pola modus korupsi dalam praktik pungutan liar atau pungli ini pada proses pembuatan surat izin mengemudi khususnya di Kota Jambi, dan apa strategi pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi atau memberantas praktik pungli dalam pembuatan SIM di Kota Jambi ini. Nah, di sini ada beberapa pola modus dan juga strategi terkait pencegahannya atau pemberantasan. Nah, praktik pungutan liar atau pungli ini yang terjadi dalam proses pembuatan SIM di Kota Jambi ini memang telah menjadi masalah yang cukup besar, mengganggu kualitas pelayanan publik dan merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat yang ingin memperoleh SIM secara sah. Meskipun sudah ada peraturan mengatur secara jelas biaya yang harus dibayarkan dalam pembuatan SIM ini, namun pada kenyataan banyak pemohon yang justru terpaksa membayar lebih dari tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam proses modus korupsi pungli dalam pembuatan SIM ini. Nah, pada tahapan pertama dalam proses pembuatan SIM ini yaitu pendaftaran awal. Nah, pemohon seringkali diharapkan dengan permintaan biaya tambahan, yang mana biaya ini tidak tercantum dalam tarif resmi. Nah, praktik pungli ini sering dilakukan oleh oknum-oknum petugas yang mana mereka memanfaatkan ketidakjelasan
penjelasannya informasi yang diterima oleh pemohon ini mengenai biaya yang sah sebenarnya. Nah, setelah pada tahapan proses pendaftaran tadi, di sini pada tahap berikutnya yaitu ialah pemeriksaan dokumen-dokumen pemohon. Nah, di sini beberapa oknum-oknum petugas memanfaatkan keadaan dengan memberikan alasan bahwa dokumen yang diserahkan belum lengkap, ada aja yang kurang. Nah, meskipun sebenarnya sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, untuk menghindari keterlambatan atau agar dokumen ini dapat diterima, pemohon terpaksa membayar lebih lagi. Tentunya, ketidakjelasan dalam prosedur pemeriksaan dokumen ini memberikan celah bagi petugas untuk meminta biaya tambahan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bagaimana petugas bisa memanfaatkan ketidaktahuan pemohon mengenai ketentuan administrasi dan menggunakan situasi ini untuk keuntungan pribadi mereka. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pada tahap ujian teori dan praktik. Nah, di sini pemohon juga merasa kesulitan untuk mengikuti ujian, yang mana ini sering kali dipengaruhi oleh adanya calo ini tadi, yang mana mereka menawarkan jalan pintas dengan menggunakan jasa mereka. Nah, selanjutnya apakah hanya sebatas ujian teori ataupun praktik tersebut? Di sini tidak sampai hanya di situ. Di sini masih ada tahapan. Di sini setelah pemohon berhasil melewati ujian tadi, mereka seharusnya itu kan langsung dapat mengambil SIM mereka tanpa hambatan lagi. Pun di sini pada kenyataannya beberapa pemohon seringkali tetap mempersulit dalam proses pengambilan SIM ini. Pada akhirnya apa? Kita melihat di sini rangkaian proses pembuatan SIM khususnya di Kota Jambi ini rentan terhadap praktik pungli ini, yang mana ini melibatkan berbagai aktor tentunya. Baik, di sini ada tabel yang menjelaskan terkait struktur modus korupsi di sini yang kami ambil. Nah, pada proses seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa proses, beberapa tahapan yang dilalui dalam modus korupsi praktik pungli pembuatan SIM ini. Di dalam tabel ini semuanya sudah saya jelaskan tadi, ini hanya sedikit saya secara ringkas dan rinci agar lebih mudah dipahami. Baik, lanjut di sini bagaimana strategi pencegahan modus korupsi praktik pungutan liar pada pembuatan SIM di Kota Jambi ini. Di sini ada strategi utama dan juga penjelasannya telah saya rincikan dalam tabel ini, yang mana di sini ada 6 strategi utama yang kelompok kami ambil. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait praktik pungutan liar dalam pembuatan surat izin mengemudi khususnya di Kota Jambi. Dapat saya simpulkan bahwa praktik pungutan liar dalam proses pembuatan SIM di Kota Jambi itu merupakan bentuk korupsi yang terjadi secara sistematis dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari petugas internal hingga calo eksternal. Modus pungli terjadi di setiap tahapan, dari pendaftaran awal, pemeriksaan dokumen, ujian teori dan praktik, hingga pengambilan SIM. Nah, modus yang digunakan antara lain berupa permintaan biaya tambahan yang tidak resmi, manipulasi informasi prosedural, dan kerjasama dengan calo untuk mempermudah kelulusan tanpa prosedur yang sah. Nah, praktik ini tentunya mencerminkan bahwa lemahnya sistem pelayanan publik, khususnya minimnya transparansi, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Akibatnya apa? Pelayanan yang seharusnya adil dan setara justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk membayar pungutan liar. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.